semuanya, selamat pagi di podcast kita kali ini. Jadi, aku Deborah akan membahas mengenai liabilities dalam akuntansi. Aku di sini nggak sendirian, ditemani oleh narasumber yang super kece yang akan menerangkan mengenai liabilities dalam akuntansi. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak Deborah, halo teman-teman. Ya, jadi kita langsung aja gas ya, nggak pakai lama. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam liabilities dalam akuntansi itu? Oke, jadi ini Kak Deborah, liabilities itu biasa disebut dengan kewajiban juga nih Kak dalam akuntansi gitu. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, liabilities itu utang yang dimiliki suatu entitas akibat dari transaksi atau kewajiban masa lalu nih Kak, gitu. Nah, pastinya nih kalau punya utang kan harus diselesaikan ya Kak ya. Nah, itu ada 3 cara nih Kak penyelesaiannya. Yang pertama, pembayaran kas nih. Yang kedua, bisa dengan penyerahan aset. Kemudian yang ketiga nih Kak, bisa dengan pemberian jasa itu. Oh, jadi masa lalu ya, fokusnya. Oke nih, dalam akuntansi ini kan liability ada 2 kategori, non current liability sama current liability. Betul. Nah, itu bedanya apa sih Kak? Oh, tentu beda Kak. Kalau current liability sendiri itu Kak, biasa kita sebut dengan utang lancar atau kewajiban lancar. Nah, jadi utang yang jangka waktunya, jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasional akuntansi Kak. Begitu. Nah, jenisnya sendiri contohnya ada banyak nih Kak. Yang pertama ada utang dagang. Utang dagang itu pembelian secara kredit, misal perusahaan membeli secara kredit itu bisa masuk utang dagang. Atau utang wesel, ada lagi nih utang wesel atau notes payable begitu. Kemudian ada lagi utang dividen, itu biasanya kan investor dapat dividen ya kalau narik saham pastinya. Nah, perusahaan mencatat itu sebagai utang dividen. Ada lagi pendapatan diterima di muka. Kemudian ada lagi kalau dalam pajak nih Kak, ada lagi namanya utang PPN, utang PPh. Nah, ada lagi juga kalau perusahaannya pasti punya karyawan nih Kak, pasti banget kita harus membayar gajinya karyawan kan. Nah, itu bisa sebut juga dengan utang gaji. Itu current nih Kak. Nah, kalau non current liability sendiri itu biasa disebut dengan utang tidak lancar, kewajiban tidak lancar. Jadi bedanya sama karena apa sih? Bedanya itu di waktu jatuh temponya dia lebih lama Kak dari current. Jadi non current itu lebih lama jatuh temponya. Contohnya sendiri ada utang jangka panjang itu notes payable yang jangka panjang. Tadi kan sudah aku sebutin ya di current. Nah, itu ada juga di non current. Terus ada lagi utang obligasi gitu. Kalau misal perusahaan berdana nih Kak, dia nerbitin surat utang, itu bisa. Gitu Kak, current sama non current, teman-teman. Oh gitu. Berarti intinya current liability itu lebih cepat jatuh temponya daripada non current. Nah, tadi kan dijelasin mengenai current liability ada utang dagang sama utang wesel. Nah, bisa dijelasin dong Kak, utang dagang sama utang wesel? Soalnya kayaknya pengertian mereka nih hampir sama gitu loh. Mirip ya Kak? Iya, mirip. Mirip tapi nggak sama nih Kak, nggak sama gitu lah. Tidak identik. Betul istilahnya kayak gitu. Nah, bedanya nih Kak, kalau utang dagang itu seperti janji tertulis Kak. Nah, janji tertulis maksudnya itu kalau utang dagang itu seperti janji lisan, kebalikannya, mohon maaf ya Kak ya. Jadi kalau utang dagang itu seperti janji lisan. Misal aku nih Kak, utang ke kakaknya, Kak Deborah pinjem dong 50.000. Ya, aku kembaliin minggu depan. Nah, itu termasuk utang dagang. Atau perusahaan melakukan pembelian secara kredit gitu. Tapi dia nggak pakai tertulis, itu utang dagang. Nah, biasanya tuh Kak, kalau pembelian itu ada syaratnya, pembelian secara kredit. Syarat diskonnya itu bisa, syarat kreditnya itu ya bisa berupa diskon gitu. Misal 2 net 10, net 30, itu maksudnya gimana ya kalau gitu? Nah, maksudnya tuh kayak gini. Kalau 2 net 10, 2%, perusahaan dapat diskon 2% kalau dia bayar dalam kurun waktu 10 hari. Betul. Kalau net 30 itu maksudnya berarti perusahaan itu batas waktunya jatuh temponya 30 hari perubahan. Kalau lewat
dari 30 hari nggak boleh dong. Nah, ada lagi tadi kakaknya sempat bilang mirip nih utang dagang sama utang wesel. Nah, kalau utang wesel itu teman-teman janji tertulis. Jadi dia tuh tertulis ada buktinya kak gitu. Utang wesel notes payable gitu. Biasanya nih kalau notes payable ya kayak umurnya itu sekitar 30 sampai dengan 60 hari. Di utang wesel sendiri itu tertulisnya itu ada pastinya nilai pokok atau nilai nominalnya. Kemudian yang kedua itu ada juga bunga pokoknya atau kuponnya. Kemudian ada lagi bunga marketnya atau bunga pasarnya gitu kak. Sudah. Oh, I see, paham, Kak. Nah, ternyata kan mereka kan nggak sama ya kan, Ya. cuma memang mirip aja gitu. Betul Nah, sekali. kalau misalnya di pencatatan jurnalnya itu gimana, Kak? Oh, pencatatan jurnalnya dalam akuntansi ya? Iya, dalam Nah, akuntansi. itu sendiri bisa, misal pakai contoh pembelian secara kredit tadi ya. Kalau di utang dagang kita pakai catatan periodik aja deh. Pembeliannya di debit, kreditnya utang dagang. Kemudian kalau pakai notes payable, misal perusahaan bayarnya pakai wesel gitu ya, kita tinggal ganti aja kak kreditnya jadi utang wesel, jadi notes payable gitu. Wah, sesimpel itu ya ternyata, cuma Betul. beda di kredit aja ya, Kak, ya. Betul banget. Utang dagang sama utang wesel. Oke. Terus mau tanya lagi nih Kak, materi selanjutnya nih, provisi dan kontingensi. Itu pengertiannya gimana sih Kak? Apakah sama, apakah beda, atau gimana? Nah, benar. Jadi, pertanyaan yang bagus sih kak. Kalau provisi sendiri itu kewajiban yang masih belum pasti nih teman-teman. Jadi masih belum pasti bisa dibayar, mau dibayar atau diakui sebagai kewajiban. Gitu. Contohnya nih kak, misal ya kewajiban litigasi gitu, atau pengadilan jadi perusahaan kena gugatan gitu, atau garansi atau jaminan. Jadi misal kakaknya beli secara beli elektronik secara kredit ataupun HP ya biasanya itu kan dapat garansi ya kak ya. Nah gitu. Ada lagi itu kerusakan lingkungan atau environmental damage, itu juga termasuk ke dalam provisi nih kak Deborah dan teman-teman. Gitu ya. Nah, terus cara nentuin pasti enggaknya sama estimasi dan pengakuannya itu gimana ya kak? Oke, jadi cara nentuinnya ya Kak, kalau provisi itu bisa dipastikan akan dimasukkan ke kewajiban apa enggak ya. Nah, itu yang pertama itu perusahaan itu harus memiliki kewajiban kini yang bersifat hukum Kak. Jadi yang kedua itu bisa banget bisa kayak misal nih perusahaan itu memastikan kayaknya kita bakal ngeluarin arus kas deh, outflow gitu ya, karena kewajiban ini di masa yang akan datang, itu bisa juga termasuk dalam syaratnya. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir nih kak, perusahaan harus melakukan estimasi yang andal kak, agar bisa menggolongkan itu ke dalam provisi gitu kak. Jadi kewajiban. Nah kalau 3 itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Oh, berarti kan kayak gitu kan nggak bisa. Tapi ada loh kak ya, apa ya, misal perusahaan itu ada yang nggak memenuhi 3 kondisi tersebut. Jadi kewajibannya itu bukan akibat dari peristiwa masa lalu, terus tidak mengakibatkan pengeluaran kas, terus sama estimasinya ini perhitungannya ini nggak andal. Berarti kalau kayak gitu kewajibannya nggak boleh dong diakui provisi. Betul banget kak, nggak boleh. Oh, berarti dimasukinnya di kontingensi ya kak? Oh bukan kayak gini kak, kalau kontingensi sendiri itu cukup berbeda sama apa dengan provisi ya kak ya. Kalau provisi itu kan tadi belum pasti. Nah kalau kontingensi itu dia bahkan belum tentu bakal dicatat kak di laporan keuangan gitu. Karena kontingensi ini seperti kewajiban yang tidak tentu atau tidak tetap bakal dilaporin sebagai kewajiban, bahkan dia belum bisa dianggap kewajiban. Nah caranya itu gimana sih kak biar kita bisa menggolongkan ke kewajiban itu? Kita harus mengestimasikan kak, misal kita estimasikan pakai persentase aja nih kak ya. Kalau misal jadi estimasikan persentasenya 0 sampai dengan 10% ya kak ya. Nah itu kita nggak bisa kak
golongkan atau dilaporkan sebagai kewajiban. Kalau misal lagi 10% sampai 50% itu kita cukup di disclosure aja. Nah, kalau 51% sama dengan 100% itu Kak, itu baru boleh diakui sebagai kewajiban Kak, begitu. Iya. Oh gitu intinya. Jadi kalau misalnya kontingensi itu teman-teman, liabilitasnya itu di atas 50%, 51 sampai 100% itu diakui di dalam laporan keuangan sebagai liabilities. Betul sekali Kak. Oke, jadi provisi itu lebih pasti dibandingkan kontingensi. Nah, aku juga denger nih baca-baca gitu kan di buku akuntansi itu ada utang obligasi nih di materi liabilities. Nah, salah satu kan ini kan utang obligasi juga salah satu bentuk non current liabilities yang cukup sering dibahas di perusahaan besar. Nah, tolong dong dijelasin mengenai utang obligasi itu Kak. Utang obligasi nih Kak ya? Ya. Oke, betul banget nih, utang obligasi itu juga masuk ke non current liabilities. Nah, kenapa sih digolongkan ke non current liabilities ya? Karena tadi Kak jatuh temponya lebih lama gitu. Biasanya sih lama sekitar 5 tahun, pokoknya setahun lebih ya Kak ya gitu. Nah, sebenarnya apa sih utang obligasi itu Kak? Nah, utang obligasi ini misal kasih contohnya kayak gini, perusahaan menerbitkan surat hutang. Jadi perusahaan kenapa kok menerbitkan surat hutang? Karena dia membutuhkan dana Kak. Jadi kalau perusahaan membutuhkan pendanaan selain dari modal sendiri, bisa menerbitkan surat hutang yang nantinya akan dibeli oleh kreditor. Nah, kreditor pasti akan memberi dana dari pembelian surat hutang tersebut kepada perusahaan. Nah, perusahaan kan pastinya kalau udah dikasih dana dipinjemin nih sama kreditor, pasti nanti kan juga harus mengembalikan. Nah, itu tadi disebut dengan utang obligasi gitu Kak. Nah, di utang obligasi sendiri pastinya itu nanti ada nilai nominalnya. Jadi nilai yang dibutuhkan perusahaan, uangnya misalnya Kak ya. Nah, kemudian ada lagi bunganya, bunga pokoknya. Ada lagi bunga pasarnya, itu Kak, terkait utang obligasi ini. Oh gitu. Betul. Mau tanya apa lagi ya? Ada itu apa namanya? Misal nih perusahaan kan tadi kan bisa dijelasin juga bisa menerbitkan surat utang obligasi untuk memperoleh dana investor. Nah, kalau menghutangnya kan pasti kita harus melunasi. Kalau bicara soal pelunasan kewajiban, bagaimana sih pengelolaan kewajiban yang baik supaya kita bisa melunasi utang tersebut? Nah, caranya tuh Kak ya, kalau mau mengutang nih Kak, kita kan perusahaan itu kan harus banget bisa mengetahui, menganalisis kondisi keuangan dari perusahaan itu nih Kak Deborah dan teman-teman. Jadi kondisi solvabilitasnya sama dengan likuiditas keuangan perusahaan itu harus baik Kak, buat bisa mengutang gitu loh. Nah, mengutang atau kepada perusahaan lain atau kreditor nih Kak ya. Nah, kalau kondisinya tidak baik nih, kondisinya kurang baik itu jangan banget Kak. Disarankan jangan, walaupun mepet-mepet gitu ya. Jangan Takutnya gitu itu ya. kita nggak bisa ngelunasin gitu loh, gitu. Iya, benar. Misalnya sama teman juga kalau kita nggak bisa ngelunasinnya ya jangan ngutang lah Kak ya. Gitu. Harus sadar diri ya teman-teman. Nah, gitu itu kalau dari sisi debiturnya, debitur kan yang mengutang gitu. Iya. Pokoknya kalau misalnya ada kewajiban harus dilunasi gitu. Oke, jadi kita tuh harus tahu banget likuiditas dan solvabilitas tersebut. Nah, tadi kan dia kan Kak Nisa membicarakan tentang poin pertama. Nah, poin keduanya ini apa sih Kak? Poin keduanya ya, kalau dari sisi debitur kan tadi ya Kak ya. Kalau dari kreditur sendiri Kak, itu bisa dengan kreditur misal tahu nih kayaknya kok debiturku ini kayaknya kesusahan melunasi hutang ya Kak ya. Nah, itu bisa banget kita dengan mengurangi suku bunga yang tercatat. Kemudian tanggal jatuh temponya mungkin bisa diperpanjang lah ya Kak ya. Terus mengurangi nilai nominalnya hutang biar debiturnya bisa bayar ke kita. Nah, gitu Kak. Oh, ternyata banyak
banyak aspek ya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan liabilities. Oke, sebelum kita tutup di podcast ini, ada nggak pesan terakhir buat buat teman-teman kita pada kali ini dari Mbak Anissa ini? Oke. Pesan dari aku nih, kita sebagai mahasiswa akuntansi, bukan sih, lebih tepatnya kita sebagai orang yang mungkin ingin berhutang ya. Kita kan lagi bahas hutang nih Kak. Mungkin ya kalau misalnya kita ingin hutang atau kita sebagai mahasiswa akuntansi sendiri itu bisa banget kita harus paham nih kondisi keuangan kita sendiri, likuiditas kita sendiri nih Kak sebelum berhutang. Kenapa? Karena seperti yang kita jelasin tadi, kita omongin tadi, kalau kita nggak bisa melunasi hutang tersebut ya kita mau gimana terusan? Nggak boleh dong kita kabur Kak. Nah, makanya kita harus banget mengetahui kondisi keuangan sebelum berhutang. Nah, semoga nih dengan wawasan yang kita berikan ini ya, ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat nih terkait utang dan liabilities untuk teman-teman semua gitu Kak Deborah. Itu teman-teman, kalau ada utang harus segera lunasi, karena itu juga akan dibawa untuk kedepannya. Misal kalian mempunyai perusahaan, nah perusahaan itu juga harus kita harus tahu likuiditas dan solvabilitasnya kita agar bisa melunasi kewajiban kita gitu sebagai pemilik perusahaan itu. Jangan kabur, nanti ditahan polisi, nggak mau berurusan kan. Nah itu. Aduh, senang banget nih bisa berbincang dengan Mbak Anissa, Kak Anissa nih ya kan. Berbincang tentang liabilities mengenai dunia akuntansi ini. Terima kasih banyak ya Mbak Anissa ya atas penjelasan yang super insightful, mindful. Aku juga senang banget nih di sini. Nah, oke teman-teman, sampai di sini ya podcast kali ini. Jangan lupa nantikan podcast yang lain-lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.